Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga saudara tetap dalam naungan kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 19 November 2025. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, berkatilah kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Injil Matius 7 ayat 26. Matius 7 ayat 26. Alaina ubige hataki hapedang diulahon ima si patudoson tuhalak naoto na paulihon bagasna di atas rihit. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membangun sebuah bangunan, tentu kita akan meletakkan dasarnya di tanah yang padat. Dan dasarnya itu pasti akan kokoh dan kuat. Kita jamin pondasinya kuat, supaya dapat menahan bangunan itu berdiri kokoh dan megah. Meskipun ada badai, meskipun hujan, meskipun angin yang cukup kuat datang mengganggu, namun bangunan itu akan selalu tetap kokoh berdiri. Demikianlah dengan hal iman kita. Dalam hidup dan kehidupan ini, iman ini akan tetap berakar dan bertumbuh dan pada akhirnya akan menghasilkan buah jika memiliki dasarnya. Dan dasarnya adalah dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itulah dasar gereja. Itulah dasar kita beriman. Dan hal yang membuat iman kita bertumbuh adalah dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita baca dari Alkitab kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang beriman tidak cukup hanya mendengar firman, tidak cukup hanya rajin membaca, tapi Yakobus mengatakan iman dan perbuatan itu harus sejalan. Iman dan perbuatan itu harus benar-benar menyatu. Maka orang yang beriman harus benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika mereka yang mengatakan dirinya beriman, dirinya percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi tidak mau melakukannya, maka dia adalah pendusta atau pembohong. Setiap orang yang mendengar firman Allah, hendaklah dia mau melakukannya, memiliki kekuatan untuk melakukannya. Orang yang tidak melakukannya, dikatakan dalam kebenaran firman, sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar yang tidak kokoh, yang tidak kuat, atau di atas pasir. Ketika datang hujan atau badai, maka bangunan itu akan cepat roboh. Itulah kemampuan orang yang bodoh yang tidak memikirkan masa depan, yang tidak memikirkan bangunannya jangka panjang. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menginginkan kita membangun hidup di atas dasar atau pondasi yang benar. Ketaatan kepada firman-Nya. Orang yang taat akan memiliki ketahanan iman. Tidak mudah menyerah saat menghadapi pencobaan. Tidak mudah putus asa saat kesulitan bertubi-tubi dalam hidup dan kehidupannya. Karena dia beriman. Karena dia percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu dia nyatakan dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Dia lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dia memohon pertolongan Roh Kudus dalam melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Setiap kita membaca firman Tuhan, pimpinan liturgis akan mengingatkan kita dan mengajak kita dan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah menjadi pelaku firman. Jangan hanya pendengar saja,
Atau jangan hanya memberitakannya saja, atau jangan hanya menyaksikannya saja, tapi mari percaya, beriman kepadanya, dan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi badai kehidupan ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan kepada kita dalam melakukan kebenaran firman ini. Mari bersama-sama hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mempraktekannya, memegangnya secara teguh, melakukannya dengan baik, memeliharanya dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, yang mengingatkan kami supaya kami masing-masing, setiap orang yang percaya kepadamu dan mendengar firman, membaca firman, hendaklah melakukannya dengan senang hati dalam kehidupan kami masing-masing. Orang yang melakukannya adalah orang yang bijak, tapi orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka digambarkan seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika ada badai, hujan datang, maka bangunan itu akan roboh. Tapi kehidupan orang yang beriman adalah yang berakar dalam kebenaran firman Tuhan, yang kesukaannya adalah kebenaran firman Tuhan, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang darimu. Berkatilah setiap saudara-saudara kami yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan melalui renungan HKBP Lawe Pongkas ini. Biarlah hati mereka terpaut kepada Tuhan Yesus, biarlah kerinduan mereka melakukan firman, dan biarlah kesukaan mereka melayani Engkau dalam hidup dan kehidupannya. Berkati tim multimedia gerejamu dan para pelayanmu dimanapun mereka berada, dalam pelayanan setiap pelayanan mereka. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Kegemaran kami adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati program gerejamu 1 minggu ke depan. Biarlah semua jemaatmu bersukacita menerima pelayanan darimu melalui para hambamu, dan juga mau melayani Tuhan dari setiap hidup dan kehidupannya. Saudara-saudara kami yang sakit, yang letih lesu dan bergumul, mari Tuhan menyembuhkan mereka masing-masing. Saudara kami yang mengalami keputusasaan, mari Tuhan menopang hati hidup mereka, sehingga mereka mengalami kekuatan iman. Biarlah iman kami memiliki fondasi yang benar dan berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah menjadi kehidupan kami. Berkatilah bangsa dan negara kami ini, para pemerintah kami, dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. Berkati setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Pulihkan mereka Tuhan, kuatkan dan topang mereka. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah setia melakukan kebenaran firman